Selamat malam. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan personal business model Canvas, di mana saya beri judul transformasi karir di sektor maritim. Dalam laporan ini membahas strategi perencanaan karir dan pengelolaan biaya secara efektif dengan penekanan pada pengembangan diri dalam konteks industri maritim. Laporan ini menyajikan analisis SWOT dan rencana implementasi yang bertujuan untuk meningkatkan peluang keberhasilan karir. Yang pertama yaitu analisis SWOT untuk pengembangan karir, di mana menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam rencana transisi karir tersebut. Yang pertama, strength atau kekuatan, di mana kekuatan utama adalah keahlian saya di bidang manajemen keselamatan dari pengalaman saya sebagai nahkoda yang membedakan dari kandidat yang lain. Kemudian yang kedua, weakness, kelemahan terletak pada kurangnya pengalaman dengan alat analisis data yang mungkin menjadi nilai lebih bagi kandidat yang lain. Yang ketiga, opportunity, peluang untuk mengembangkan keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak, manajemen pelabuhan, dan memperkuat hubungan dengan stakeholder. Yang terakhir yaitu ancaman berasal dari kompetisi yang lebih berpengalaman dalam analisis data, operasional, dan pemahaman regulasi pelabuhan. Berikutnya, analisis TOWS Business Model U, di mana kekuatan dari bisnis model U terletak pada transformasi kritis perencanaan karir. Kemudian kelemahannya mencakup pada kesenjangan digital yang tinggi, kemudian peluang yang ada menjajal jaringan eksklusif yang dapat membuka akses ke sumber daya dan kolaborasi yang baru, dan terakhir adalah ancaman eksistensi yang dihadapi termasuk pergeseran energi dan generasi gap yang dapat mengganggu adaptasi. Dalam proses transisi dibutuhkan strategi pengelolaan biaya yang efektif, di mana prioritas kegiatan dalam siklus kerja 6 bulan di laut 2 bulan di darat. Pertama, misalnya di laut, optimalisasi operasional kapal tetap dijalankan, di mana saya tetap fokus bekerja meningkatkan kualitas kerja kapal untuk efisiensi biaya dan keselamatan pelayaran. Kemudian knowledge barter, di mana membangun aset dan material melalui pertukaran pengetahuan dan komunitas. Kemudian menguasai skill baru, menargetkan untuk menguasai satu skill per siklus, misalnya apa yang sedang saat ini bekerja sambil kuliah. Kemudian menghemat biaya untuk persiapan transisi bekerja di darat, menghemat biaya di kisaran 15-30 juta per bulan. Pada saat saya bekerja di darat, yaitu melakukan check up secara komprehensif, kemudian kursus keluarga, kursus intensif, mengambil kursus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, dan yang terakhir paling penting yaitu quality time bersama keluarga. Selanjutnya yaitu strategi investasi jangka pendek dan menengah, di mana kemampuan untuk mengelola investasi dalam jangka pendek dan menengah secara efektif. Misalnya jangka pendek 0 sampai 1 tahun, di mana dibutuhkan dana darurat, mengalokasikan 20% dari gaji misalnya ke reksadana pasar uang untuk mempersiapkan dana darurat. Kemudian kedua, pelatihan gratis dari perusahaan dengan memanfaatkan program sertifikasi. Berikutnya, kesehatan preventif, menggunakan medical tracker yang ada di kapal untuk memantau kesehatan secara berkelanjutan. Kemudian untuk jangka menengah di 2-5 tahun ke depan, di mana diversifikasi pendapatan dengan membangun bisnis sampingan untuk menambah sumber pendapatan di luar pekerjaan utama. Kemudian exit strategi, mengembangkan kompetensi alternatif, dan yang terakhir
yaitu proteksi keluarga dengan mengambil asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan untuk keluarga. Kesimpulan singkat dari saya, di mana kesuksesan itu tidak lahir dari keberuntungan, melainkan sukses itu ada polanya, ada ilmunya, dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi, konsisten, dan persisten. Demikian presentasi singkat saya. Salam entrepreneur.